Shalom saudara. Siap diberkati, amin. Gimana kabarnya? Semuanya luar biasa, amin. Kalau Tuhan menyertai kita, pasti hidup kita luar biasa. Saudara, ada jemaat yang datang telepon sama saya. Mereka telepon dan tanya. Mereka berkata, Pak, sebenarnya kita berdoa didengar atau tidak sih sama Tuhan? Kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Ya, kita bosan dapat doa. Sepertinya Tuhan tidak dengar, Pak. Dan bukan kita aja orang percaya, Pak. Bahkan orang-orang agama lain pun semuanya berdoa. Tapi kita lihat kenyataannya, Pak. Masalah problem COVID-19 sepertinya tidak berujung, Pak. Sampai kapan sih, Pak? Sampai kapan kita orang percaya? Sampai kapan kita harus terus berdoa? Saya berkata, jangan stop untuk berdoa. Terus berdoa. Karena kita berdoa, kita minta hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa, kita minta Tuhan turun tangan. Kita berdoa, kita minta Tuhan selesaikan semuanya. Kita minta. Kita berdoa bukan kita memaksa Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan bukan kita yang punya otoritas. Kita cuma minta, menghimbau, kita berharap. Tapi keputusan ada di tangan Dia. Sampai kapan, Pak, kita harus berdoa? Sampai doamu dijawab. Saudara, sampai doamu dijawab. Jangan pernah stop untuk berdoa. Karena itulah caranya untuk kita bisa diberkati. Dan setan tahu doa orang benar besar kuasanya. Dan setan berusaha untuk menghambat supaya kita jenuh, supaya kita lelah, supaya kita ngantuk, supaya kita tidak berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, jangan sampai terjebak oleh tipu muslihat daripada setan. Tetap berdoa sampai doamu dijawab. Ada amin? Kita akan masuk firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Jemaatmu bingung, bertanya-tanya manfaat daripada berdoa. Mereka sudah berdoa. Sepertinya doa mereka ditelan oleh angin. Doa mereka tidak ada jawaban. Mereka bertanya sampai berapa lama harus berdoa, Tuhan. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk bisa menjabarkan, untuk bisa membuat mereka mengerti kenapa kita harus terus berdoa. Kenapa kita tidak boleh berhenti berdoa. Karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Sampaikan isi hatimu, taruhkan perkataanmu di atas mulut bibir hamba-Mu, Bapa. Dan bukan hikmat manusia yang kami mendengar, tapi sungguh-sungguh pencerahan daripadamu, Bapa. Membuka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengenal firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan firman-Mu itulah Tuhan yang akan memerdekakan kami. Bicara kepada setiap kami, Bapa, dimanapun kami berada, tempat, ruang, waktu tidak akan bisa menghambat. Saat berita firman disampaikan, dimanapun mereka berada, di situ mereka diberkati. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang menjadi dasar kenapa kita tidak boleh stop untuk berdoa. Kenapa? Dasarnya apa? Kita lihat di dalam firman Tuhan dalam Filipi 1. Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat 6. Saya bacakan buat saudara. Firman-Nya berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia bertanggung jawab. Dia Alfa dan Omega. Dia yang mengawali, Dia yang mengakhiri. Sampai hari Kristus. Artinya apa? Sampai dengan detik ini Tuhan masih tetap bekerja. Ingat itu. Dia masih tetap bekerja untuk saudara dan saya. Karena Dia masih tetap bekerja, otoritas ada di tangan Dia. Kita tetap berdoa kepada Dia.
Dia yang pegang kuasa. Ada amin. Oleh karena itu, tetap berdoa kepada Tuhan, karena Dia punya kuasa. Dia masih bekerja sampai sekarang. Mungkin kita berpikir seperti ini, oh Allah Bapa sudah istirahat kali ya. Penciptaan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai dengan hari keenam. Oke, semuanya baik, sungguh sangat amat baik. Hari keenam dikatakan seperti itu. Penciptaan saudara dan saya, penciptaan manusia. Hari ketujuh dia istirahat. Kita berpikir udah selesai, dia sudah istirahat, sudah diciptakan semua. Oke, jalanin sendiri, terserah. Itu bukan Tuhan. Dia menciptakan, dia yang mengawali. Dia terus maintain sampai kapan? Sampai hari Kristus. Saudara, saya ingat dengan satu cerita seperti ini. Saudara, bukan cerita, saudara juga, saudara gambaran seperti inilah. Saudara suka burung, corowo, anis, burung makau, apapun itu burungnya. Begitu saudara suka burung, saudara pergi ke tukang burung di pasar pramuka, saudara tertarik dengan burung-burung itu, saudara bayar harganya. Corowo, anis, ataupun murai, apapun burungnya, saudara bayar. Begitu saudara bayar itu burung, mulai detik itu, burung itu milik saudara. Saudara, kepemilikan seperti ini ada tanggung jawabnya. Mulai saat itu, mulai detik itu, burung itu saudara yang harus kasih makan, saudara yang harus kasih minum, karena saudara pemiliknya. Saudara juga yang harus memandikan dia, saudara juga yang harus menjemur dia. Dan jangan lupa, kotorannya saudara juga yang bersihkan. Saudara juga yang selimutin dia kalau malam supaya tidak digigit nyamuk. Saudara yang juga membawa dia berjemur, kerek dia naik. Saudara juga yang menurunkan dia di taruh tempat yang adem. Dan saudara menikmati bunyi burung itu. Saudara, kita tidak bisa berkata begitu kita beli burung, burung, tahu diri ya, aku bayar dengan harga yang mahal, bunyi sekarang, hibur aku pemilikmu. Saudara tidak kasih dia makan, saudara tidak kasih dia minum, saudara tidak merawat dia. Yang saudara tuaikan mati dulu. Dia tidak bisa hidup. Dia ketergantungan dengan pemiliknya. Kalau saudara tidak memberi dia makan, minum, saudara tidak merawat dia tidak akan bisa berbunyi. Yang ada adalah kematian. Demikian juga Tuhan. Dia tebus kita dengan harga yang mahal. Dia pindahkan kita dari neraka ke surga. Selama kita masih hidup di dunia, Dia tahu yang namanya manusia perlu makan minum, perlu pakaian, perlu rumah. Dan untuk bisa seperti itu, untuk bisa memenuhi semuanya itu, perlu namanya uang sebagai alat transaksi, alat tukarnya. Tuhan tahu semua manusia memerlukan itu semua, dan Dia mengerti. Oleh karena itu, Dia terus memaintain supaya apa? Yang disebut dengan manusia yang sudah ditebus dengan daya yang mahal tidak kembali mati dengan sia-sia oleh karena kekurangan makanan, oleh karena kelaparan, oleh karena kehausan, oleh karena kedinginan. Dia tahu. Itulah, Dia tetap bekerja sampai dengan detik ini. Firman Tuhan berkata dalam firman Tuhan yang lain di Yohanes 5. Kita lihat dalam firman Tuhan Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi Ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus berkata, Bapak bekerja sampai sekarang, aku juga. Jadi kalau Bapak terus bekerja, Yesus tetap bekerja. Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Selama kita masih ada di dunia ini, Dia tetap pegang otoritas. Dia tetap bekerja. Dia tetap memaintain saudara dan saya. Dia tetap mengawasi saudara dan saya. Oleh karena itu, hari ini jangan jemu-jemunya untuk terus berdoa kepada Dia. Karena pada saatnya nanti kita akan menuai kalau kita tidak menjadi bimbang. Saudara, jangan stop untuk berdoa. Karena apa? Karena Tuhan pasti Dia Allah, Dia yang akhir. Dia yang awal, Dia juga yang akhiri. Dan Dia juga yang akan memberkati kita. Saudara, Dia bukan Allah yang sembarangan, bukan Allah yang tidak bertanggung jawab.
Kita sebagai manusia saja, kalau saudara beli mobil, perusahaan mobil memikirkan aksesorisnya, bannya, semua yang ada di dalam mobil itu. Kalau sampai rusak, dia sudah siapkan suku cadangnya. Tidak mungkin kita mau beli barang yang begitu mahal, begitu rusak gara-gara tidak ada ban karena ukurannya berbeda. Kemudian kita buang itu mobil oleh karena bannya tidak ada seratnya, oleh karena bannya tidak ada gantinya. Kita buang itu mobil tidak berguna dengan mahal, yang harga dengan mahal sekali, oleh karena satu komponen di dalam mobil tidak ada yang jual. Tidak mungkin kan? Gak laku itu mobil. Kita sebagai manusia saja berpikir sedemikian panjangnya, apalagi Tuhan kita. Ada amin? Dia peduli dengan saudara saya. Tapi Pak, kenapa doa saya tidak dijawab? Kenapa Pak seperti ini, saudara? Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Ada amin? Jangan stop untuk berdoa. Kenapa? Karena kita tahu, saudara, di dalam doa seperti itu, Dia mau mengajar saudara dan saya. Dia tengah menguji saudara dan saya. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap setia di dalam doa kita untuk kita fokus kepada Dia? Mari kita lihat firman Tuhan. Oke. Matius 15 ayat 22-23. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, di sini saja kita bisa melihat ada orang, ini anaknya menderita kerasukan, sakit parah, berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan datang sembuhkan, minta tolong Tuhan untuk pemulihan. Saudara, Yesus ada di depan mata orang itu. Yesus belum ada di sana surga. Yesus ada di depan mata, tetapi Yesus tidak menjawab. Murid-muridnya dekat dengan Yesus, duduk di samping Yesus. Murid-muridnya aja dengar, masa Yesus tidak dengar? Kalau Yesus dengar, kenapa Yesus diam saja? Saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Tuhan cuma mau melihat sebagai kesungguhan dari hati kita. Apakah kita tetap terus berharap kepada Dia? Sekalipun doa kita tidak dijawab, kadang-kadang Tuhan izinkan semuanya ini. Kita lihat, akhirnya murid-muridnya berkata gini, "Guru, suruhlah ia pergi." Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, "Pusing ini, suruh dia pergi." Apa jawab Yesus? 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Itu jawab daripada Yesus. Jawab perempuan itu. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Tuhan menjawab. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing." Saudara, di sini diuji kesabaran kita. Di sini diuji kesungguhan hati kita. Kalau saja dia mudah tersinggung, kalau saja dia tidak mengenal siapa Tuhan, saudara, dia berharap Tuhan menolong, tetapi jawabannya tidak seperti apa yang dia harapkan. "Tuhan, tolong anakku Tuhan." Tuhan menjawab apa? "Tidak baik roti untuk anak-anaknya diberikan kepada anjing." Kalau saja dia di sini mudah tersinggung dan dia berkata, "Tuhan, kalau kau tidak mau menjawab, kalau kau tidak mau datang, kalau kau tidak mau sembuhkan, itu hakmu, tidak apa-apa. Tapi jangan menghina dong. Siapa yang anjing? Engkau tuh seperti jaga perkataanmu. Engkau sebagai Tuhan, tetapi katamu kasar sekali. Siapa anjing?" Kalau saja dia berkata seperti itu, saudara, hancur semuanya. Tapi perempuan itu berkata, "Ya, anjing pun makan remah-remah yang jatuh." Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan." 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ya berbesar hati, terserahlah Tuhan mau berkata seperti apa. Kalau dia menganggap diri dia adalah anjing, kayak dia terima. Dan
anjing juga memakan remah-remah yang turut jatuh daripada meja Tuhan. Saudara, seringkali kita tidak pernah mengerti kenapa kita berdoa dan Tuhan tidak jawab. Saudara, tanpa kita sadari, ini merupakan ujian daripada Tuhan. Ini merupakan cara Tuhan. Untuk apa? Untuk memperkokoh saudara dan saya. Maaf saudara, masalah itu biasa, ketakutan itu manusiawi. Tapi bisakah kita membuat ketakutan itu menjadi suatu loncatan untuk kita datang kepada Tuhan? Bisakah kita membuat ketakutan kita itu membuat kita jadi berbalik kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan? Atau ketakutan itu yang membuat kita jadi takut dan khawatir? Kalau masalah problem ketakutan itu membuat kita menjadi batu loncatan untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kita menguasai ketakutan. Tapi kalau kita takut oleh ketakutan sehingga kita menjadi takut dan khawatir, artinya apa? Engkau dikuasai oleh ketakutan. Itulah. Tuhan tahu dengan persis apa yang menjadi masalah kita. Tugas saudara dan saya cuma satu, doa. Belas kasihan Tuhan biar turun menyertai kita, biar pemulihan terjadi atas setiap kita, sehingga semua jadi lancar. Saudara, saya ingat dengan satu cerita yang luar biasa. Saya sangat diberkati. Ada 2 orang sudah pensiunan, usia 60 tahun ke atas, pensiun dari 65, 66, hampir 70 tahun. 2 sahabat sudah pensiun, sama-sama punya rumah, sama-sama punya halaman yang luas. Mengisi waktu mereka nanam pohon-pohonan di sana. Yang unik adalah saudara, yang satu nyiram pohonnya sekedarnya, secukupnya, sedikit-sedikit. Tapi yang satu lagi temannya, dia siram pohonnya dengan air yang berlimpah-limpah semuanya. Apa yang terjadi? Di taman yang satu, pohonnya sepertinya gersang, tidak subur hijau seperti itu. Tumbuh, tapi tidak hijau seperti itu, subur. Tidak sesubur yang di sini. Sini karena air berlimpah. Itu kebunnya seperti kayak hutan. Wah, luar biasa. Saudara seperti apa? Kau punya kebun sendiri, kau siram secukupnya, atau kau siram kelimpahan? Saudara punya kebun, saudara perlakukan seperti apa? Apa yang terjadi saudara? Begitu ada angin topan badai, kira-kira pohon yang di sebelah sini yang secukupnya air, atau pohon yang di sebelah kanan ini yang berlimpah airnya, yang mana yang rusak? Yang mana yang rusak saat badai ada? Yang di sini yang disiram sekedarnya, atau yang di sini yang airnya berkelimpahan? Ya, yang air berkelimpahan, pohonnya habis tumbang. Tapi yang di sini yang airnya cuma sedikit, tetap kokoh berdiri. Loh, kok bisa seperti itu? Itulah didikan Tuhan. Karena air secukupnya disiram kepada pohon-pohon ini, dia kurang. Akibatnya akar-akarnya akan terus mencari. Dan akar-akar ini begitu jadi banyak, membuat pohon itu jadi kokoh. Beda dengan pohon yang di sini. Kelimpahan ada menyertai dia. Akar tidak perlu banyak-banyak, akar tidak perlu mencari tanah, mencari sumber mata air. Air sudah tersedia. Jadi akarnya tidak terlalu banyak. Karena tidak banyak, akarnya membuat itu pohon tidak kokoh. Itu ada problem dan masalah. Itu ada angin topan, lumpuh. Demikian juga iman kita. Saudara, seringkali Tuhan tidak memanjakan saudara dan saya. Bukan dia tidak sayang saudara, bukan dia tidak suka, tidak sayang sama saudara. Karena dia sayang sama saudara, dia perlakukan saudara sedemikian rupa.
Dia tidak berikan saudara kelimpahan yang begitu luar biasa, tapi dia berikan saudara tuntunan hari lepas hari. Supaya apa? Iman kita tetap kokoh, tetap berusaha, tetap bertanggung jawab. Saudara, anak orang miskin, anak orang pas-pasan dengan anak orang kaya. Anak orang pas-pasan, uang jajannya 50.000. Anak orang kaya 5 juta. Saudara, Pak, itu haknya mereka. Ya, itu karena dia orang kaya. Ya, itu haknya mereka. Tapi kita sebagai orang tua sudah mengajar kepada anak kita, kita tidak mengajar kepada anak kita untuk bertanggung jawab. Saking banyaknya uang, sehingga dia tidak menghargai jerih, tidak menghargai kerja keras, tidak menghargai tanggung jawab. 5 juta, foya-foya, gampang kok tinggal minta lagi, gampang kok tidak minta lagi. Sedang yang 50.000, dia tahu ini hasil jerih payah orang tua, ini hasil kerja daripada orang tua. Lebih menghargai penderitaan, lebih bertanggung jawab terhadap itu semua. Karena buat Tuhan untuk mudah untuk menjawab doa setiap kita. Tapi dia izinkan semuanya ini terjadi. Dia izinkan semuanya ini terjadi karena dia punya maksud untuk membuat kita di sini lebih lagi bertanggung jawab, lebih lagi bertekun, lebih lagi percaya untuk datang kepada Dia. Apa sukarnya buat Tuhan untuk memberkati kita? Kalau saja kita mengerti seperti ini, kita berkata, Tuhan, kalau Kau izinkan semuanya ini terjadi, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia, tetap percaya, sekalipun tidak seperti apa yang kami harapkan, sekalipun doa kami sepertinya tidak dijawab. Saudara, bisakah kita terus bertekun kepada Dia? Bisakah kita terus bertekun kepada Dia? Kita baca firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Lukas 18 ayat 2 sampai dengan 5. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Saudara, ini ayat biasa. Tapi bisakah kita melakukan seperti janda itu? Dia datang kepada hakim, ditolak. Dia datang lagi kepada hakim, ditolak. Dia datang lagi kepada hakim, ditolak. Bisakah kita seperti itu? Kita berkata apa? Itu orang urat malunya udah putus sekali. Contoh seperti ini, saudara. Kalau saudara minta kredit ke bank, dan pihak bank berkata, "Maaf ya, permohonan Bapak ditolak." Kalau saudara sudah ditolak seperti itu, kira-kira besok datang lagi tidak? Gak bakalan, Pak. Mungkin datang lagi ke bank yang lain. Tetap datang ke bank itu. Anggap aja saudara datang lagi. Hari kedua saudara datang lagi ke situ, ketemu lagi. Kan sudah dibilang, sudah ditolak. Hari ketiga tetap datang lagi. Hari keempat tetap datang lagi. Hari kelima tetap datang lagi. Saudara, janda ini sekalipun sudah ditolak, dia tetap datang. Dia tetap datang. Dia tetap datang. Inilah yang Tuhan inginkan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai Dia jawab doa kita. Saudara, di dalam Dia cuma ada 2 jalan. Dijawab doanya atau kita mati. Tidak ada jalan ketiga. Kompromi. Datang, berharap kepada Dia, Dia jawab atau mati. Kita tunggu. Saudara, inilah janda. Sekalipun tidak ada harapan untuk dia datang, udah ditolak, dia tetap datang. Sekalipun udah ditolak, dia tetap datang. Sekalipun ditolak, dia tetap datang. Dia tetap berfokus kepada Dia. Sekalipun dia sudah ditolak. Saudara, punyakah kita sikap
bersikap seperti itu waktu kita datang kepada Tuhan? Hari ini kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Besok kita datang kepada Tuhan, Tuhan belum jawab. Besok lagi kita datang kepada Tuhan, Tuhan masih belum jawab. Masihkah kita tetap bertekun untuk kita tetap berharap kepada Dia dan minta, berharap pada Dia, menunggu jawaban daripada Dia? Saudara, engkau anak Allah. Tuhan mengasihi saudara. Dan kalau sampai dia menolak, kalau sampai dia diam, kalau sampai dia tidak menjawab, dia punya alasan. Dia punya alasan. Saudara, dia ingin mendidik saudara dan saya. Saudara, dia ingin saudara diberkati. Melalui semuanya itu kita bertekun di dalam Dia. Yang kedua adalah, kenapa dia tidak menjawab? Bukan dia tidak mau menjawab, karena setan tidak mau saudara dan saya diberkati. Segala cara segala cara akan dilakukan oleh setan supaya saudara tidak menerima berkat. Kita lihat Daniel 20. Kita lihat Daniel 20 ayat 12-13. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, di dalam perikop ini, saudara, Daniel berdoa. Yang pertama, Daniel berdoa. Doa dia belum amin aja, Tuhan sudah jawab. Itu yang kita mau. Tapi kesempatan yang ini, yang kedua, dia berdoa, delay 21 hari. Setan tidak mau dia diberkati, setan menghalangi, tapi Daniel tetap terus berdoa. Oke, sampai Tuhan kirimkan lagi Mikael untuk apa? Menolong dia. Saudara, setan tidak mau saudara diberkati. Segala cara dia akan lakukan untuk membuat saudara tidak diberkati. Kita di sini, apakah kita mengerti tipu muslihat daripada iblis? Jangan terjebak oleh tipu muslihat daripada iblis oleh karena lamanya. Tapi Pak, kan lama Pak, tapi nanti kalau terlambat, tapi kau segala macam apapun argumentasinya. Tetaplah percaya, jangan stop untuk berdoa. Karena ini napas kehidupan saudara dan saya. Ini berkat yang Tuhan siapkan. Dengan cara seperti ini, Tuhan mampu kok, Tuhan sanggup kok. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi Pak, karena kau tidak mengenal siapa Tuhan, itu yang terjadi. Saudara, makanya waktu Tuhan datang, waktu Tuhan memberikan contoh ilustrasi luar biasa dalam Yohanes 5. Kita lihat yang dalam Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 7. Ini pertanyaan Yesus yang sedikit aneh. Yang kita berkata ini nggak patut, ini tidak patut keluar dari mulut seorang Yesus gitu loh. Lihat ayat 5, ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Yesus tahu orang itu sudah 38 tahun berbaring di situ, minta kesembuhan di sana. Tuhan datang dan bertanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang sangat konyol sekali. Kalau dia tidak mau sembuh, ngapain dia susah-susah berbaring di sana? Karena dia mau sembuh, maka dia ada di situ. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan kok Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Kenapa Tuhan tanya? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu lebih daripada semuanya. Tapi yang Tuhan ingin bertanya lagi kepada dia, masihkah engkau tetap percaya? Sekalipun sudah 38 tahun engkau berharap, masihkah engkau tetap punya iman? Saudara, kita punya iman. Tapi kalau terus sampai dengan 38 tahun, pertanyaan adalah, masihkah kita tetap punya iman? Sekalipun sudah 38 tahun berdoa tidak dijawab-jawab. 38 tahun, saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap, dia tetap fokus. Bagaimana caranya untuk aku dapat kesembuhan pemulihan? Kita lihat ayat 7-nya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku. Berarti untuk dia bisa disembuhkan, mendapat mujizat, dia perlu orang lain untuk menolong dia. Menurunkan dia ke kolam. Kalau kolam goncang, dia ditolong untuk dibawa ke sana. Saudara, sekarang pertanyaannya, siapa yang mau menemani dia? Kalaupun ada yang mau menemani dia, orang itu akan bertanya, kapan itu kolamnya goncang? Pagi, siang, sore, jam berapa? Hari ini, besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Jangan-jangan begitu orang itu lagi capek atau mungkin lagi ke belakang, lagi WC, itu goncang. Dia tahu kelemahannya, dia tahu dia akan kalah. Dia akan kalah cepat dengan orang lain. Tapi dia tetap ada di situ. Dia tetap berharap. Saudara, disinilah perjuangan saudara dan saya sebagai orang percaya adalah masalah waktu. Kita berdoa, kapan Pak selesai? Kita mau menentukan waktunya. Yang pegang waktu adalah Tuhan. Tapi Pak, dia tahu waktu paling tepat. Dia tahu waktu yang paling tepat. Oleh karena itu, tugas saudara dan saya satu, tetap terus berdoa. Karena apa? Karena doa itulah yang membuat alam roh bergerak untuk memberkati saudara dan saya. Ada amin? Luar biasa. Kita kembali pada Filipi 1 ayat 6. Firman-Nya berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Artinya apa? Dia yang awali sampai dengan akhir. Saudara, apapun yang dia rencanakan tidak ada yang gagal. Itu janjinya. Dia yang mengawali dan dia akan mengakhiri sampai dengan hari Kristus. Saudara, siapapun kita di tempat ini, dia tidak pernah terlambat, amin. Dan dia juga tidak tergesa-gesa. Apapun yang dia perintahkan, apapun yang dia janjikan, tidak ada yang bisa menghambatnya. Kalau dia sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau dia sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Oleh karena itu, yang pertama, jangan stop untuk berdoa. Yang kedua, saudara, dia tidak pernah gagal. Apa yang dia janjikan, itu yang ditepati. Saudara, siapa saudara di hadapan Tuhan? Engkau biji matanya Allah, amin. Siapa yang berani mengusik biji mata Allah? Engkau dikasihi Tuhan, sangat kasih. Karena begitu kasihnya, dia berikan anaknya yang tunggal. Saudara, rambut saya sudah mulai tipis dan sedikit. Rambut yang tipis, rambut yang tinggal sedikit ini saja, saya tidak tahu jumlahnya berapa, tapi dia tahu jumlah rambut saya. Tidak ada satupun yang hilang tanpa seizin dia. Kalau masalah rambut saja dia begitu memperhatikan kita, apalagi tubuh kita, apalagi diri kita, apalagi kebutuhan kita, dia pasti akan mencukupi semuanya. Jangan pernah takut, jangan pernah jenuh untuk terus berdoa. Karena apa? Karena dia tidak pernah gagal. Saudara, perhatikan Yusuf. Kejadian 37 ayat 5, Kejadian 7 ayat 5, Kejadian 7 ayat 5 dan 9. Saudara baca di rumah. Lihat Kejadian 37 ayat 5. Mimpi Yusuf yang pertama, bintang-bintang, saudaranya menyembah kepada bintang dia. Artinya apa? Dia menjadi orang yang terkenal sehingga saudara-saudara yang menyembah kepada dia. Mimpi yang kedua ayat ke-9, matahari, bulan, dan seluruh bintang. Saudara, yang pertama adalah berkas-berkas daripada saudara-saudara yang menyembah kepada berkasnya dia. Yang kedua adalah matahari, bulan, dan bintang. Menyembah kepada bintangnya dia. Kalau saja matahari sampai bulan, kalau sampai matahari dan bulan menyembah kepada dia, artinya dia menjadi orang yang begitu luar biasa. Orang tuanya bisa menyembah kepada dia. Saudara, itu janji Tuhan kepada si Yusuf. Tapi kenyataannya, apa yang dia lihat bukan makin naik, tapi makin turun dan makin turun dan makin turun, makin turun.
dia dijual, dia jadi budak, dia difitnah, dia dipenjara, dia dilupakan. Hanya cukup 1 hari, dia naik menjadi orang kepercayaan, orang luar biasa. Karena apapun yang dia janjikan pasti dia tepati. Sekalipun tidak seperti apa yang kita harapkan, sekalipun tidak seperti apa yang kita lihat, tapi dia tahu dia tidak pernah terlambat. Dia tahu yang paling tepat. Dia tidak pernah tergesa-gesa. Amin, saudara. Haleluya. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Tetap terus berdoa. Sampai kapan? Sampai doamu dijawab. Karena dia tetap karena dia sampai detik ini masih tetap bekerja untuk mengawasi, untuk mengawasi. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kau ditinggikan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami putus asa, karena doa kami tidak dijawab. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kecewa, karena kami melihat Tuhan sepertinya terlambat, Tuhan sepertinya lama untuk menjawab doa kami. Hari ini firman mengingatkan kepada setiap kami, bukan tangan Tuhan kurang panjang, pendengaran kurang tajam. Tuhan melakukan seperti ini karena Tuhan punya maksud. Tuhan mendidik setiap kami supaya kami disiapkan wadah yang cukup untuk menampung berkat daripada Allah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dengan penundaan seperti ini membuat iman kami makin bertumbuh mengakar terus untuk mencari wajah-Nya. Mampukan kami Bapa seperti janda terus datang berdoa, berfokus kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada harapan untuk datang, tetap terus datang berdoa, berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan masih tetap bekerja. Karena kami tahu Tuhan janji-Mu di hadapan kami. Kau tidak pernah terlambat. Kau tidak pernah tergesa-gesa. Kau tahu kapan yang duduk di mampukan setiap kami Tuhan. Umat hadir setiap kami. Kau dapati kenapa Tuhan coba aku sudah mulai putus asa karena virus corona tidak pernah selesai. Tuhan Kau ajar kami tetap percaya. Kami tidak peduli hari ini, besok atau lusa. Kami tidak peduli virus corona ada penangkalnya atau tidak penangkalnya, tetapi kami percaya. Kami yang disertai oleh Tuhan. Kami yang percaya kepada Tuhan selalu disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah punya rencana yang tidak bersama dengan saya. Tuhan siapkan berapa. Terima kasih Tuhan, jaminan daripada-Mu, jaminan daripada-Mu menguatkan kami, jaminan daripada-Mu Bapa, buat kami terus mencari wajah-Mu. Semua jajarannya Bapa, supaya dengan hal seperti ini Tuhan membuat mereka sadar siapa mereka. Dan kekuatan kemampuan kami mereka semua sendiri Tuhan, mereka tidak akan mampu hanya dengan kesadaran